Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 191, Kesepakatan, Bagian 1. Siapa? Ye Chen berdiri. Hal ini sangat penting bagi Ye Chen. Lei Shuwei mengeluarkan ponselnya dan memainkannya sebentar hingga sebuah foto muncul di layar. Dia menyerahkan telepon kepada Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan." "Ya, orang ini bernama Zhong Weishan. 5 tahun lalu, dia bertanggung jawab atas masalah ini saat itu." "Di mana Zhong Weishan sekarang?" Ye Chen bertanya. Mendengar ini, Lei Shuwei ragu-ragu. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, "Berbicara tentang masalah ini, saya harus memberitahu Anda bahwa kehidupan Zhong Weishan juga tragis. 3 tahun yang lalu, pada hari pernikahan putranya, yang seharusnya menjadi momen yang menggembirakan, menantu perempuannya diserang dan dicemarkan. Karena itu, menantunya bunuh diri dengan melompat ke sungai. Karena marah, putranya pergi ke kediaman keluarga Tang untuk membalas dendam, tetapi sebelum dia dapat menemukan pelakunya, dia jatuh dari gedung secara misterius. Jadi, Zhong Weishan mengalami pukulan ganda, dan segera kehilangan ketenangannya. Dia menggunakan metodenya sendiri untuk membalas dendam dan membayar harga yang menyakitkan. Vi lumpuh dan bahkan dikurung. Keluarga Tang yang kamu bicarakan ada hubungannya dengan Tang Ao, kan?" Ye Chen menyipitkan matanya. Lei Shuwei mengangguk. Tang Ao adalah kepala keluarga Tang. Mengingat betapa kuatnya dia, Zhong Weishan tidak punya peluang. Zhong Weishan sebenarnya tidak memiliki cacat dalam karirnya, tapi tidak ada yang menyangka semuanya akan hancur ketika dia akan pensiun. Mata Ye Chen bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di provinsi Jiangnan. Tidak peduli apa, Zhong Weishan tetaplah seorang ayah. Putra dan menantunya dibunuh oleh keluarga Tang. Kehidupan awalnya yang bahagia hancur. Pukulan ini terlalu hebat. Ye Chen membanting telapak tangannya ke atas meja dan bertanya dengan marah, "Apakah kalian semua tidak akan melakukan apapun tentang ini?" Lei Shuwei menghela nafas. Ada terlalu banyak kasus seperti kasus Zhong Weishan. Putra Tang Ao, Tang Yuanxuan, menajiskan seorang gadis perawan dan menghapus semua bukti, jadi apa yang bisa dilakukan? Saya ingin menghukum putra Tang Ao, tapi 3 tahun telah berlalu, dan tidak ada bukti atau saksi. Yang kami miliki hanyalah kata-kata Zhong Weishan, jadi kami tidak bisa menangkapnya. Saya ingin melihat Zhong Weishan, kata Ye Chen setelah beberapa saat merenung. Lei Shuwei tahu bahwa Ye Chen akan mengajukan permintaan ini. Dia mengangguk tapi masih mengingatkannya, Zhong Weishan telah banyak berubah tahun ini. Dia sangat getir dan mungkin tidak akan memberimu jawaban. Baiklah. Setengah jam kemudian, Lei Shuwei mengatur pertemuan antara keduanya. Tidak lama kemudian, Zhong Weishan, yang tangan dan kakinya diborgol, diantar ke dalam kamar. Pintu ditutup dan semua peralatan pemantauan dimatikan. Ini adalah hak istimewa yang hanya dinikmati Ye Chen. Cahaya redup membuat ruangan tampak sedikit sunyi. Mata Zhong Weishan yang suram dan dingin menatap Ye Chen seperti binatang buas yang sepertinya ingin melahap Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan sebungkus rokok dan melambaikannya di depan Zhong Weishan. "Anda merokok." Zhong Weishan mengabaikannya dan membanting telapak tangannya ke meja dengan borgol, membuat suara keras. Ye Chen memasukkan rokok ke dalam sakunya dan mengambil foto. Vi meletakkannya di depan Zhong Weishan dan bertanya, "Apakah kamu mengenali 2 orang di foto itu?" Zhong Weishan melihat sekilas foto itu dan meraung, "Pergilah. Aku tidak peduli siapa kamu. Menjauhlah dariku." Ye Chen melanjutkan dengan tenang meskipun demikian, 2 orang di foto itu adalah orang tuaku. Mereka meninggal 5 tahun lalu di Cloud Lake Manor. Mata Zhong Weishan memerah. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia menatap kedua orang di foto itu. Ye Chen melanjutkan, "Pengalaman saya mirip dengan pengalaman Anda. Saya melihat orang tua saya meninggal di depan saya dengan mata kepala sendiri. Saya terlalu lemah saat itu. Saya sangat lemah sehingga saya bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Dalam hal ini, saya tahu bagaimana perasaan Anda." Ekspresi Zhong Weishan berubah. Ye Chen tidak berhenti. "Saya sudah pergi selama 5 tahun. Dalam 5 tahun ini, saya telah mengalami penyiksaan hingga saya lebih memilih mati daripada hidup. Satu-satunya alasan saya berhasil tetap hidup adalah untuk membalas dendam. Hari ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa masalah di Cloud Lake Manor tidak sesederhana yang saya bayangkan sebelumnya. Kamu adalah satu-satunya petunjuk, jadi aku datang untuk mencarimu."
Setelah sekian lama, Zhong Weishan akhirnya berbicara, kamu boleh pergi. Saya tidak tahu apa-apa. Ye Chen menyalakan rokok dan menghisapnya. Matanya dingin ketika dia tiba-tiba berkata, ada banyak hal tidak adil di dunia ini yang berada di luar kendali kita, tetapi ada beberapa hal yang berada dalam kendali kita. Aku tahu apa yang terjadi padamu, dan aku tahu siapa yang menghancurkan segalanya untukmu. Mendengar kata-kata Ye Chen, Zhong Weishan tiba-tiba berdiri dan meraung, keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin. Dia mematikan rokok di tangannya dan berdiri. Dia berjalan ke cermin dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Bayangan Ye Chen di cermin tampak agak ganas dan haus darah. Beberapa detik kemudian, suara dingin bergema di ruangan tertutup itu. Mari kita buat kesepakatan. Aku akan membawakanmu kepala pelakunya, dan ceritakan padaku segalanya tentang apa yang terjadi di Cloud Lake Manor. Bab 192, Kesepakatan, Bagian 2. Mendengar ini, Zhong Weishan, yang hampir meledak, terkejut. Matanya merah. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melupakan nama pelakunya, Tang Yuanxuan. Jika bukan karena ini, putra dan menantunya tidak akan binasa, dan dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan ini. Keluarga cantik mereka telah dirusak oleh keluarga Tang itu. Putranya baru berusia 27 tahun, dan memiliki masa depan cerah di depannya. Menantu perempuan dan putranya telah menjalin hubungan selama 3 tahun, dan dia berharap suatu saat bisa menggendong seorang cucu. Namun, berkat tindakan tidak berperasaan satu orang, segala sesuatu yang cerah dan indah dalam hidupnya dicuri dan dihancurkan. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan keluarga Tang, dan telah berjuang dengan sia-sia. Namun, pada saat ini, pemuda di depannya sebenarnya mengatakan bahwa dia bersedia membantunya membunuh Tang Yuanxuan dan mengembalikan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah anak ini tidak tahu bahwa ayah Tang Yuanxuan adalah Tang Ao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan? Tang Ao menduduki peringkat ke-189 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Di Provinsi Jiangnan, siapa yang berani memprovokasi dia? Kamu boleh pergi. Zhong Weishan menggelengkan kepalanya. Dia hampir mempercayainya. Saat ini, Ye Chen berbalik. Sikapnya berubah dan aura jahat yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Matanya seolah mengarah ke jurang neraka. Zhong Weishan, izinkan aku bertanya lagi. Aku akan membawakanmu kepala Tang Yuanxuan, dan kau akan menceritakan semuanya padaku tentang Cloud Lake Manor. Apakah Anda bersedia? Suaranya seperti guntur yang menggelegar, dan sepertinya bergema di kedalaman jiwa Zhong Weishan. Tubuh Zhong Weishan bergetar dan dia hampir berlutut di tanah. Mata merahnya menatap Ye Chen dan berkata, selama Tang Yuanxuan mati, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Baiklah. Pintu terbuka dan sosok Ye Chen menghilang sepenuhnya, meninggalkan Zhong Weishan sendirian di ruang tertutup, tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Malam itu sehitam tinta, dan angin dingin bersiul di langit, sepertinya menandakan jejak Grim Reaper. Provinsi Jiangnan, Hotel Huatai, kamar 2203. Seorang lelaki tua dengan tatapan tajam berdiri di luar pintu. Nama lelaki tua ini adalah Tang Haichen, dan dia adalah seorang ahli seni bela diri dari keluarga Tang yang menduduki peringkat 251 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Malam ini, dia bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Muda Tang Yuanxuan. Tang Ao, kepala keluarga, memiliki seorang putra di usia tuanya, jadi dia menyayangi Tang Yuanxuan. Tang Yuanxuan tidak suka berlatih seni bela diri kuno, jadi ayahnya tidak memaksanya. Sebaliknya, Tang Ao menugaskan ahli terbaik di keluarga untuk menjadi pengawalnya. Tang Yuanxuan menyukai wanita cantik, jadi Tang Ao menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk menculik mereka demi kepentingan Tang Yuanxuan. Tang Haichen bersandar di pintu dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dari waktu ke waktu, dia bisa mendengar rintihan seorang wanita di dalam kamar. Sean menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, beberapa orang terlahir dengan sendok perak. Dengan adanya Presiden Tang, Tuan Muda Tang Yuanxuan tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidupnya. Sayangnya Tang Yuanxuan tidak mau berlatih seni bela diri. Kalau saja dia bisa mewarisi setengah dari kekuatan ayahnya. Saat dia sedang meratap, keributan di ruangan itu mereda. Ini jelas sudah berakhir. Tang Haichen melihat waktu itu. Sudah waktunya untuk membawa tuan mudanya kembali, atau Presiden Tang tidak akan bahagia. Saat dia hendak mengetuk pintu, matanya tiba-tiba menyadari sesuatu.
Tatapan tajamnya melihat seorang pemuda bertopi di ujung koridor. Seluruh tubuh pemuda itu memancarkan aura dingin, dan Hai Chen secara naluriah merasa terancam. Tuan muda, katanya, bersiaplah. Sudah waktunya kita pulang. Segera, suara tidak sabar terdengar dari dalam, untuk apa kamu terburu-buru? Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang sibuk di sini? Pemuda bertopi tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Itu adalah Ye Chen. Tang Yuanxuan ada di dalam, kan? Suaranya sangat tenang. Tubuh Tang Haichen bergetar ketika dia bertanya, siapa kamu? Bibir Ye Chen membentuk senyuman dingin saat dia berkata, siapa aku? Saya adalah seseorang yang ingin mengambil nyawanya. Ekspresi Tang Haichen berubah drastis. Tangannya berbentuk cakar saat dia mencoba meraih dada Ye Chen. Ini adalah teknik tertinggi keluarga Tang, cakar Tang Yin. Itu sangat cepat, dan mengandung kekuatan yang menakjubkan. Dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh puluhan orang. Seluruh koridor sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa detik kemudian, tangan kanan Ye Chen dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Tang Haichen. Mustahil. Tang Haichen mencoba menarik kembali tangan kanannya, tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu tidak berhasil. Tanpa ragu-ragu, kaki kanannya tersapu saat dia mencoba menendang Ye Chen. Kamu melindungi Tang Yuanxuan, dan menurutku kamu telah membantunya membereskan kekacauannya berkali-kali. Kalau begitu, matilah. Begitu dia selesai berbicara, tangan kanan Ye Chen meledak dengan kekuatan, menghancurkan pergelangan tangan Tang Haichen dan memperlihatkan tulang di bawah kulitnya. Di saat yang sama, tangan kirinya meninju kaki kanan Haichen. Kaca, itu rusak. Tang Haichen panik ketika dia menyadari bahwa dia lebih rendah dari pemuda ini baik dari segi kekuatan dan keterampilan. Kapan pakar seperti itu muncul di provinsi Jiangnan? Dia secara naluriah mencoba melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa tangan Ye Chen telah mencengkeram lehernya. Ye Chen kemudian membantingnya ke pintu hotel, menghancurkannya dan membuat serpihan beterbangan kemana-mana. Pada saat inilah Tang Haichen akhirnya melihat wajah Ye Chen dengan jelas. Kamu adalah kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen menghancurkan tenggorokannya dan mematahkan lehernya. Tang Haichen sudah mati. Segala sesuatu yang terjadi membungkam apa yang terjadi di ruangan itu. Pria dan wanita di tempat tidur sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara atau bergerak. Ye Chen menembakkan jarum yang dipadatkan dari ki aslinya dan membuat wanita itu pingsan. Tang Yuanxuan adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu dengan mengenakan pakaian dalam. Tang Yuanxuan memandang Tang Haichen, yang terbaring di genangan darah, dan panik. Dia menyusut ke sudut dan berkata dengan marah, kamu, apa yang kamu lakukan? Ayah saya adalah Tang Ao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Ye Chen memandang Tang Yuanxuan dengan dingin dan berteriak dengan marah, 3 tahun lalu, apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan terhadap keluarga Song Weishan? Mata Tang Yuanxuan dipenuhi ketakutan saat mendengar nama Song Weishan. Dia hendak berbicara ketika Ye Chen muncul di depannya dan menendangnya. Song Weishan memiliki sesuatu yang kuinginkan, jadi aku di sini untuk mengambil nyawamu. Kaca, kakak, semua tulang rusuk Tang Yuanxuan patah, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kamu tidak bisa membunuhku. Ayah saya adalah. Bahkan jika Tang Ao datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Chen mendengus, karena aku, Ye Chen, menginginkan nyawanya juga. Pupil Tang Yuanxuan membesar saat mendengar nama Ye Chen. Sebelum dia bisa bereaksi, 5 jari Ye Chen telah menekan kepalanya. Kaca, dengan gerakan memutar yang brutal, lehernya patah, dan kepalanya langsung dicabut. Darahnya secara bertahap mewarnai ruangan itu menjadi merah. Bab 193, Kesepakatan, Bagian 3. Ye Chen tahu betul bahwa membunuh Tang Yuanxuan sama dengan secara resmi menjadi musuh Tang Ao. Namun, karena dia berencana membunuh Tang Ao, itu tidak menjadi masalah. Dia merobek sebagian tirai dan membungkus kepalanya dengan itu. Kemudian, dia menurunkan topinya dan menghilang dari hotel. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, wanita tak sadarkan diri di tempat tidur perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat mayat tanpa kepala tergeletak di sampingnya, dia berteriak ketakutan, dan tak lama kemudian, orang-orang datang untuk memeriksa keadaan. Di kediaman keluarga Tang, Tang Ao sedang mondar-mandir di halaman. Dia melihat waktu itu dan mengerutkan kening. Saat itu jam 8 malam. Secara logika, putranya seharusnya sudah kembali sekarang. Dia telah meminta Tang Haichen untuk membawa Tang Yuanxuan kembali hari ini. Namun,
masih belum ada tanda-tanda dari keduanya. Selanjutnya, dia menelepon mereka berdua beberapa kali, tetapi tidak ada yang mengangkat. Sebuah firasat buruk masih melekat di hatinya. Saat Hai Chen kembali, saya akan menghukumnya dengan berat. Dia tidak memiliki konsep waktu sama sekali. Tang Ao menggelengkan kepalanya dan hendak duduk ketika telepon di atas meja berdering. Tuan, sebuah suara yang familiar terdengar dari ujung telepon. Itu adalah sopir Tang Yuanxuan. Apa yang salah? Cepat dan kirim Yuanxuan kembali. Tang Ao terdengar marah. Tuan muda, dia. Suara di ujung telepon terdengar bingung. Tang Ao menyipitkan matanya dan merasakan ada yang tidak beres. Apakah anak ini membuat masalah di luar lagi? Wanita muda keluarga manakah yang dia culik kali ini? Berikan dia teleponnya. Bahkan jika langit runtuh, aku akan tetap berada di sana untuk menahannya. Katakan sesuatu. Suara Tang Ao dingin. Ada batas kesabarannya. Orang di ujung telepon nyaris tidak bisa berkata, Tuan, Tang Hacen sudah mati, begitu pula Tuan muda. Kepala Tuan muda hilang. Bang! Mendengar ini, gelombang energi yang mengerikan menyapu tubuh Tang Ao, menghancurkan cangkir teh dan perabotan dalam jarak 5 meter darinya. Apa yang kamu bicarakan? Pukulan tiba-tiba itu seperti palu berat yang menghantam jantung Tang Ao dengan keras. Seolah-olah hatinya telah hancur berkeping-keping. Putranya sudah mati. Mustahil. Tidak mungkin. Tak seorang pun di provinsi Jiangnan berani menyentuh putranya. Tidak seorang pun. Suara sopir itu bergetar. Tuan, itu benar. Datanglah ke Huatai Hotel dan lihat sendiri. Sesuatu benar-benar terjadi. Tang Ao maju selangkah, dan retakan muncul di tanah. Jejak kaki sedalam beberapa sentimeter tertinggal di belakangnya. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, aku bersumpah seluruh keluargamu akan mati. Setelah itu, Tang Ao menghancurkan ponselnya. 10 menit kemudian, Tang Ao tiba di Hotel Huatai. Sirene polisi meraung keras, dan lingkungan sekitar telah ditutup. Wajah Tang Ao menjadi gelap. Maaf, tidak ada yang bisa masuk. Begitu kedua petugas penegak hukum itu berbicara, mereka merasakan gelombang tekanan menyelimuti mereka. Bang! Keduanya benar-benar terbalik, dan tubuh mereka terpelintir saat terlempar ke samping. Tang Ao menerobos penjagaan dan bergegas ke kamar hotel tempat putranya berada. Ketika dia melihat tubuh Tang Haichen, jantungnya berdetak kencang. Sial, sesuatu benar-benar terjadi. Lalu, tangannya melepas kain putih yang menutupi mayat kedua. Saat dia melihat tubuh tanpa kepala di bawahnya, mata Tang Ao menjadi merah. Siapa ini? Siapa yang berani membunuh anakku? Hanya siapa? Tang Ao meninju dinding, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Siapa yang bisa menahan amarah seorang Grandmaster? Di tempat lain, Ye Chen membawa kepala yang dibungkus itu ke penjara. Para penjaga telah mengubah rotasi mereka, jadi ketika penjaga baru melihat Ye Chen sedang memegang sesuatu, mereka segera menanyainya, apa yang kamu pegang di tanganmu? Buka dan mari kita lihat. Ye Chen melirik mereka berdua dan membuang token itu ke sakunya. Ketika penjaga memeriksa token itu, ekspresi mereka berubah dan mereka segera membiarkan Ye Chen masuk. Ye Chen kembali ke ruang tertutup. Zhong Weishan belum tidur. Tangan dan kakinya masih diborgol saat dia menunggu di dalam. Cahaya redup menyinari wajah Zhong Weishan, membuatnya tampak sedikit galak. Dia tahu bahwa orang yang kembali adalah orang yang sama sejak hari itu. Hingga saat ini, dia masih tidak mempercayai perkataan Ye Chen. Bagaimanapun, dia sangat menyadari betapa kuatnya Tang Ao dan keluarga Tang di provinsi Jiangnan. Tidak ada yang berani menyentuh putra Tang Ao. Menyinggung Tang Ao sama dengan menyinggung sebagian besar keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan. Berderak, pintu besi terbuka, dan seorang pemuda yang dingin dan sombong masuk dengan membawa bungkusan di tangan kanannya. Napas Zhong Weishan bertambah cepat. Mata merahnya menatap bungkusan itu. Ukurannya pas untuk kepala. Zhong Weishan tidak pernah begitu bersemangat selama beberapa dekade. Inilah yang kamu inginkan. Ye Chen melemparkan bungkusan itu ke depan Zhong Weishan. Zhong Weishan mengulurkan tangannya, ingin menyentuhnya, tetapi dia menyadari bahwa tangannya gemetar hebat. Dia melirik pemuda itu. Wajah orang itu tanpa ekspresi, seolah-olah apapun yang ada dalam bungkusan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Zhong Weishan mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan untuk membuka bungkusan itu. Beberapa detik kemudian, matanya melebar. Ada ketakutan, keterkejutan dan kemarahan di wajahnya. Kepala di depannya adalah milik Tang Yuanxuan.
Bahkan jika dia berubah menjadi abu, dia akan mengenali yang telah menghancurkan keluarga dan hidupnya. Binatang buas ini telah mendorongnya ke jurang maut. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah hidup untuk melihat hari di mana Bestart ini akan menerima balasan, tapi hari itu sekarang telah tiba. Zhong Weishan tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Dia telah menahan air mata ini selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun ini, dia mengalami mimpi buruk tentang apa yang terjadi hampir setiap malam. Saat ini, air mata dan ingus mengalir keluar, dan dia menangis seperti anak kecil. Dia merasa beban berat telah terangkat dari hatinya. Lalu, dia melihat ke arah Ye Chen, dan tiba-tiba berdiri. Dia menyeret borgolnya ke lantai dan celepuk. Dia berlutut dengan kedua lututnya. Bang, 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 kepalanya membentur lantai berulang kali. Terima kasih. Ribuan kata yang tak terucapkan terkandung dalam 2 kata ini. Ye Chen maju selangkah dan mengangkat Zhong Weishan. Kamu tidak perlu berlutut di hadapanku. Saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah kesepakatan. Aku hanya ingin tahu tentang apa yang terjadi di Cloud Lake Manor. Bab 194, Pria Misterius. Zhong Weishan bangun dan mengangguk dengan keras. Baiklah, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Ye Chen tidak berbicara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menunggu jawaban Zhong Weishan. Zhong Weishan memandang Ye Chen dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Saat itu, saya tahu bahwa anak laki-laki dari keluarga Ye telah jatuh ke Danau Koin Timur. Saya pikir dia sudah mati, tetapi saya tidak menyangka dia akan hidup kembali. Zhong Weishan melihat Ye Chen tidak menanggapi, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. 5 tahun lalu, saya bertugas menyelidiki beberapa kasus khusus di Provinsi Jiangnan. Insiden di Cloud Lake Manor adalah kejadian teraneh yang pernah saya temui tahun itu. Lanjutkan, Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata. Saat itu terjadi, kebetulan saya sedang menangani kasus lain di River City, jadi saya bergegas ke sana secepatnya. Saat itu, semua orang di jamuan makan sudah bubar. Saat aku melihat orang tuamu, mereka terluka parah. Ye Chen tercengang. Apa katamu? Terluka parah. Mereka belum mati. Zhong Weishan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, tampak berkonflik. Beberapa detik kemudian, dia berkata, sebenarnya mereka bisa dianggap mati. Mereka hampir berhenti bernapas, dan detak jantung mereka semakin cepat. Namun, mungkin jika itu adalah dokter dewa, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Apakah kamu membawa mereka ke rumah sakit? Ye Chen bertanya dengan keras, nadanya jelas gelisah. Tentu saja saya langsung membawa mereka ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit langsung mengeluarkan surat kematian. Mata Ye Chen dipenuhi dengan emosi yang rumit. Keterampilan medisnya luar biasa, dan dia tahu bahwa surat kematian rumah sakit tidak dapat membuktikan apapun. Selama dia mau, dia bisa menyelamatkan 9 dari 10 pasien yang mereka nyatakan meninggal. Ya, masalahnya belum selesai. Hal yang paling aneh terjadi tak lama kemudian. Mayatnya seharusnya diserahkan ke Departemen Forensik, tetapi seorang pria tiba-tiba muncul di rumah sakit. Pria itu mengeluarkan dokumen khusus dan berkata bahwa dia ingin membawa kedua mayat itu selama setengah jam. Setengah jam kemudian, dia mengirim mayatnya kembali. Namun, karena alasan tertentu, para petinggi mengeluarkan dokumen lain yang menyatakan bahwa jenazah tidak perlu diperiksa oleh Departemen Forensik dan menyarankan agar mereka segera dikremasi. Saat itu, saya merasa ada sesuatu atau seseorang yang mengendalikan semua yang terjadi hari itu. Saya tidak segera mengkremasi mereka tetapi memberitahu beberapa kerabat dan teman keluarga Ye, tetapi karena alasan tertentu, tidak ada yang bersedia menangani kremasi tersebut. Saat saya sedang sakit kepala, seorang gadis datang ke rumah sakit dan berkata bahwa dia akan melakukannya. Mendengar ini, Ye Chen menghubungkan titik-titik itu. Gadis ini secara alami adalah Sun Yi, dan dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi setelah itu. Namun, kecurigaan terbesarnya adalah mengapa pria aneh itu membawa mayat-mayat itu selama setengah jam. Dia juga memegang dokumen khusus. Ye Chen yakin bahwa mayat yang dibawa pria itu setengah jam kemudian bukanlah mayat orang tuanya. Mungkin mereka menghancurkan bukti. Lagi pula, setelah mereka dikremasi, tidak mungkin menemukan bukti apapun. Zhong Weishan kemudian melanjutkan, saya merasa ada yang tidak beres dengan kejadian di Cloud Lake Manor, jadi saya terus menyelidiki melalui berbagai saluran selama beberapa tahun terakhir. Pada saat itu, saya menemukan sesuatu yang menarik.
Pria ini pernah bertemu ibumu di kedai kopi, namun mereka bertengkar di tengah percakapan. Ibumu berbalik dan pergi. Sikapnya tampak sangat pantang menyerah. Awalnya saya menyimpan rekaman pengawasan dari kedai kopi itu, tapi saya tidak menyangka keesokan harinya, file ini tiba-tiba hilang dari komputer saya. Saya kembali ke kedai kopi untuk membuat salinan lagi, namun file di sana juga hilang. Setelah itu, saya bertemu pria itu lagi sehari kemudian, yang mengancam jika saya terus menyelidiki masalah ini, seluruh keluarga saya akan kehilangan nyawa. Jadi, demi keluargaku, aku berhenti menyelidiki. Inilah yang kira-kira saya ketahui tentang apa yang terjadi saat itu. Ye Chen tetap diam. Dia berpikir keras. Zhong Weishan tidak akan berbohong padanya. Menurut informasi baru ini, pria misterius ini telah menjadi orang yang paling kritis dalam penyelidikan insiden orang tuanya. Ibunya sebenarnya mengenal pria ini. Apakah kamu punya foto pria ini? Atau lebih tepatnya, bisakah kamu menggambar sketsa kasar fitur-fiturnya? Ye Chen bertanya. Zhong Weishan tahu bahwa Ye Chen akan menanyakan hal ini, jadi dia berkata, saya juga ingin menyelidiki pria ini, tetapi saya menemukan bahwa dimanapun dia muncul, rekaman pengawasan akan dihapus. Namun, saya harus bisa menggambar sketsa dirinya. Ye Chen meminta seseorang untuk membawakannya pena dan kertas, setelah itu Zhong Weishan menggambar sketsa berdasarkan ingatannya. Meski hanya sketsa, Ye Chen samar-samar bisa membayangkan penampilan pihak lain. Ini tidak cukup. Aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu dari penjara. Saat itu, akan ada seseorang yang akan menghubungi Anda. Saya berharap wajah asli pihak lain dihasilkan melalui pemodelan 3D, kata Ye Chen. Zhong Weishan berpikir sejenak dan mengangguk. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika saya masih di posisi saya sebelumnya, saya cukup sering menggunakan teknologi itu. Baiklah, Ye Chen meninggalkan penjara dan menelepon Ying Qing, memintanya mengirim seseorang untuk menangani masalah ini. Pada saat yang sama, di sebuah rumah besar di ibu kota. Seorang pria parubaya sedang duduk bersila di atas batu besar. Auranya melonjak ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual menyembur keluar dari batu dan memasuki tubuh pria tersebut. Aura pria itu terus meningkat, dan seluruh ruangan bergetar. Jika Zhong Weishan ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pria paruh baya inilah yang mengancamnya saat itu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pria paruh baya itu membuka matanya dan menatap tajam. Batu besar di bawahnya benar-benar hancur. Masuk. Pintu itu sepertinya dibuka oleh kekuatan tak terlihat. Seorang pria kurus masuk dan berlutut di depan pria paruh baya itu. Tuan Jiang, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Apa itu? Pria parubaya itu berdiri dan merapikan pakaiannya. Aura mengerikan menyebar. Hari ini, seseorang bertemu Zhong Weishan di penjara Provinsi Jiangnan, kata pria kurus itu dengan lugas. Bab 195, Badai, Bagian 1. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Sudah bertahun-tahun, siapa yang mengunjunginya? Pria kurus itu ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata dengan hormat, menurut informasi dari penjaga, itu adalah Ye Chen. Saat pria parubaya itu mendengar nama Ye Chen, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya yang tenang. Nama ini sepertinya telah membangkitkan ingatan yang telah dia simpan di dalam dirinya selama bertahun-tahun dan dibencinya. Kamu Chen, mungkinkah itu dari River City? Itu tidak mati. Pria kurus itu mengangguk. Saya baru sadar kalau namanya sama, jadi saya selidiki. Itu benar-benar sampah keluarga Ye yang jatuh ke Danau Koin Timur. Bukan saja dia tidak mati, tapi dia juga menjadi ahli bela diri nomor 1 di River City. Dia membunuh Yuan Jingfu, yang menduduki peringkat pukul 4 teratas peringkat Grandmaster Huaxia. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia mencibir, sepertinya ini telah mendapatkan semacam peluang, tapi terus kenapa? Dia hanya akan mencemari garis keturunan keluarga Jiang. Pria kurus itu melirik ke arah Tuan Jiang dan bertanya, haruskah kita mengirim seseorang untuk membunuh Ye Chen? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu membunuhnya, ini bisa diabaikan oleh kita. Saya rasa orang ini tidak akan hidup lama di Provinsi Jiangnan, awasi saja dia. Ya, Tuan Jiang. Pria kurus itu kemudian pergi, meninggalkan pria parubaya itu di dalam kamar. Pria parubaya itu melihat ke arah Provinsi Jiangnan melalui jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir kamu sudah mati, tapi kamu tetap hidup seperti kecoa. Menarik, sangat menarik. Namun, dengan kekuatanmu yang terbatas,
sekarang kamu ingin menyelidiki kejadian saat itu. Seekor semut ingin mengguncang pohon raksasa. Benar-benar delusi. Ye Chen kembali ke villa dan menemukan lampu ruang tamu masih menyala, dan dia bisa mendengar suara televisi. Dia membuka pintu dan segera melihat dua wanita muda tidur di sofa. Selain Sun Yi, Xia Ruoxue juga telah tiba di villa. Rasanya seperti masa lalu di River City. Masih ada piring yang dibungkus plastik di atas meja, yang mungkin disimpan oleh kedua gadis itu untuknya. Melihat ini, hati Ye Chen melembut. Bulu mata panjang Xia Ruoxue sedikit bergetar. Dia kemudian menyadari sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen berdiri tidak jauh, dia mendorong Sun Yi untuk bangun dengan marah. Yi kecil, itu sudah kembali. Setelah semua pekerjaan yang kami habiskan untuk memasak untuknya, dia bahkan tidak menjawab teleponnya, dan sekarang berani datang larut malam. Ayo, 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 waktunya balas dendam. Sun Yi juga bangun. Dia tersenyum dan pergi ke meja untuk mengambil makanan. Aku akan memanaskannya. Ye Chen, kamu semakin berani. Ruoxue sangat marah. Ye Chen hendak berbicara ketika Xia Ruoxue angkat bicara, lupakan. Aku akan memaafkanmu sekali ini karena kamu menyelamatkan nenekku. Cepat makan. Lihatlah betapa kurusnya kamu. Anda pasti kelaparan. Sun Yi dan aku menyiapkan banyak makanan untuk merayakan pesta pindah rumah kami malam ini. Tapi kami tidak menyangka kamu akan begitu tidak kooperatif. Ye Chen mengusap hidungnya dan tersenyum. Saya tertunda karena beberapa hal. Apakah kamu sudah menungguku? Tentu saja, Xia Ruoxue tidak mau mengakuinya. Seolah-olah kami akan melakukan itu untukmu Yi kecil dan aku baru saja menonton film dan tertidur. Mari makan. Suasana di dalam villa sangat hangat, namun di luar sedang terjadi badai. Saat ini, di gedung yang terang benderang telah diadakan rapat darurat yang dihadiri banyak tokoh penting. Suasana di sini sangat berat, dan tidak ada yang berani melihat ke arah Tang Ao. Mereka tahu betapa dia sangat menyayangi putranya, dan tidak ingin memicu konflik yang tidak perlu. Ekspresi Tang Ao sangat marah. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, amarahnya memenuhi seluruh tempat. Tidak lama kemudian, Tang Ao membuka mulutnya dan meraung, saya yakin kalian semua tahu bahwa anak saya dibunuh malam ini. Dia membanting tinjunya ke meja marmer di depannya, mengubahnya menjadi bubuk. Dia kemudian melihat sekeliling dengan wajah pucat. Saya mengadakan pertemuan darurat hari ini hanya dengan satu permintaan. Untuk menggunakan jaringan dan saluran informasi semua orang untuk membantu saya menemukan pembunuhnya. Aku ingin menyiksanya sampai mati dengan tanganku sendiri. Dia menekan sebuah tombol, dan sebuah foto muncul di layar lebar di belakangnya. Di atasnya ada gambar punggung seorang pria muda bertopi yang agak buram. Namun, samar-samar dia bisa melihat pemuda itu membawa bungkusan di tangan kanannya. Tang Ao yakin itu adalah kepala putranya. Setelah kejadian itu, dia memeriksa semua kamera pengintai, tapi semuanya telah terhapus sebelumnya. Satu-satunya petunjuk adalah foto ini yang secara tidak sengaja diambil oleh seseorang yang sedang memotret pemandangan di dekatnya. Tang Ao menunjuk ke foto itu dan berkata, saya ingin kamu membantu saya menemukan pria ini. Tangkap siapa saja yang terlihat mirip, atau bahkan memakai pakaian serupa. Bawalah siapapun tanpa alibi yang tepat yang bahkan mirip dengan orang ini. Aku, Tang Ao, lebih suka membunuh 1000 orang yang tidak bersalah daripada membiarkan orang yang benar pergi. Mendengar ini, para ahli di bawah panggung semuanya tercengang. Tang Ao terlalu gila, juga, karena orang ini bisa membunuh Tang Haichen dengan mudah, kemungkinan besar dia termasuk dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Saya akan membalas dendam tidak peduli apa latar belakang orang ini atau apa pangkatnya. Xia Hongye mendengarkan raungan Tang Ao, tapi matanya tertuju pada foto itu. Bagian belakang pria di foto itu sangat familiar. Baik itu sosok atau posturnya, semuanya terlalu familiar. Pikirannya bekerja dengan cepat. Tiba-tiba, wajah dingin dan arogan muncul di benaknya. Kamu Chen. Bab 196, Badai, Bagian 2. Xia Hongye mengerutkan kening saat dia melihat foto itu. Berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan bela diri Ye Chen, kekuatan bela diri Ye Chen berada pada level yang sama dengan Yuan Jingfu, dalam 350 teratas peringkat Grandmaster Huaxia. Tang Haichen, yang terbunuh, menduduki peringkat 251. Kesenjangan ini seperti jurang. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mungkin terlalu banyak berpikir. Ye Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Meskipun dia berpikir begitu,
dia masih mengirim beberapa pesan ke Xia Ruoxue. Jika Xia Ruoxue dan Ye Chen bersama malam ini, maka kemungkinan ini dihilangkan. Kemudian, ekspresi Xia Hongye sedikit berubah ketika dia menerima balasannya. Ye Chen baru saja kembali. Mungkinkah itu dia? Dahinya dipenuhi keringat, dan bajunya basah kuyup. Zhou Fulu, yang berada di samping Xia Hongye, juga menyipitkan matanya. Dia datang untuk menghadiri pertemuan atas nama keluarga Zhou. Saat dia melihat punggung pria di foto, orang pertama yang dia pikirkan adalah Ye Chen. Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan secara alami tidak dapat menghubungkan titik-titik hanya dengan foto ini, tetapi mereka yang pernah berinteraksi dengan Ye Chen tahu bahwa aura dan postur Ye Chen benar-benar berbeda dari yang lain. Sangat mudah untuk membedakannya dari orang lain. Zhou Fulu melakukan yang terbaik untuk terlihat tidak mencolok. Dia berencana menelepon Ye Chen setelah pertemuan untuk menanyakan situasinya. Sebagai seorang teman, dia tidak ingin orang yang ada di foto itu adalah Ye Chen. Kemarahan Tang Ao bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika Ye Chen benar-benar membunuh putra Tang Ao, tidak hanya nyawanya sendiri yang berada dalam bahaya, keluarga Xia, dan bahkan keluarga Zhou, juga akan terlibat. Selain itu, Ma Weiqi yang berdiri di samping Tang Ao juga memperhatikan siapa yang ada di foto tersebut. Hatinya sedang kacau. Dia tidak menyangka Ye Chen berani menyentuh putra Tang Ao. Ini tamparan di wajah Tang Ao. Namun, meski dia tahu itu Ye Chen, dia tidak berani mengatakan apapun. Esensi darah Ye Chen ada di tubuhnya, dan dia ditakdirkan untuk menjadi budak seumur hidupnya. Mengkhianati Ye Chen hanya akan mengakibatkan kematian. Dia melirik Wu Qiyuan, kepala keluarga Wu, yang tidak jauh darinya. Bagaimanapun, orang yang paling mungkin mengenali Ye Chen adalah orang ini. Untungnya, Wu Qiyuan hanya mengira orang di foto itu tampak familiar dan tidak mengasosiasikannya dengan Ye Chen. Dia juga tidak mengatakan apapun, jadi seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini. Saat ini, Tang Ao muncul di samping Ma Weiqi dan berkata dengan dingin, "Ma Weiqi, sebagai wakil presiden, tugas penting untuk menemukan anak ini akan menjadi milikmu. Apakah kamu percaya diri?" Ekspresi Ma Weiqi berubah dan dia dengan cepat berkata dengan serius, "Saya menyaksikan Yuan Xuan tumbuh dewasa. Saya akan menemukan pelaku di balik kejadian ini dengan cara apapun." Bagus. Tang Ao menepuk bahu Ma Weiqi, "Aku memberimu waktu 3 hari untuk menemukan orang ini. Orang ini seharusnya masih berada di Provinsi Jiangnan. Bahkan jika Anda harus mencari di seluruh Provinsi Jiangnan, Anda harus menemukannya." "Ya, Presiden." Di dini hari, Villa Mingcui sunyi. Ye Chen sedang berkultivasi dengan menyilangkan kaki, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan energi spiritual. Budidayanya, malam, secara bertahap meningkat. Segera, teleponnya berdering, mengganggu kultivasinya. Mata Ye Chen dipenuhi ketidaksenangan. Siapa yang berani meneleponnya pada saat yang tidak saleh ini? Dia mengepalkan tangannya dan telepon muncul di telapak tangannya. Yang mengejutkannya, itu adalah Ma Weiqi dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Panggilan itu tersambung. "Ten, ya, saya telah mengirim foto ke ponsel Anda. Tang Ao mengadakan pertemuan darurat hari ini. Selama beberapa hari ke depan, dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk menemukanmu. Tuan Ya, hati-hati. Juga, aku merasa keluarga Wu mungkin mencurigaimu, jadi harap waspada terhadap mereka." Panggilan itu berakhir. Ye Chen melirik foto yang dikirimkan kepadanya, tapi tetap tanpa ekspresi. Jadi bagaimana jika Tang Ao menemukannya? Batu nisan kedua dari makam Samsara dapat diaktifkan kapan saja. Tang Ao sudah mati. Tentu saja, Ye Chen tidak akan mengaktifkan batu nisan kedua untuk membunuh Tang Ao kecuali dia benar-benar harus melakukannya. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Bagaimana, jika pihak lain datang mencari kematiannya sendiri? Segera, ada telepon dari keluarga Zhou. Ye Chen menjawabnya dengan santai, lalu mematikan telepon. Dia mulai berkultivasi lagi. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur di Provinsi Jiangnan. Pengaruh Tang Ao terlihat jelas. Orang-orang misterius muncul di jalanan, hotel, dan kawasan pemukiman, semuanya membawa foto yang sama. Pria yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat mirip pun dibawa pergi secara paksa. Pada saat ini, kekuatan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan dilepaskan sepenuhnya. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Wu, Wu Qiyuan mengadakan pertemuan darurat keluarga. Semua anggota inti keluarga Wu hadir.
Wu Qiuan langsung ke pokok permasalahan. Kali ini, penyelidikan Tang Ao menimbulkan keributan besar. Jika ada keluarga yang dapat berkontribusi dalam penyelidikan ini, itu pasti akan bermanfaat. Pengaruh Penatua Ma kurang dibandingkan dengan pengaruh Presiden Tang. Jika kami dapat memberikan kontribusi besar dalam penyelidikan dan mendapatkan bantuannya, keluarga Qin pasti tidak akan berani menyentuh kami. Semuanya, lihat foto di layar. Saya merasa anak ini terlihat familiar, tetapi saya tidak dapat mengenalinya. Semua orang di keluarga Wu melihat ke belakang orang di foto. Reaksi pertama mereka adalah orang ini tampak familiar. Mulut kecil Wu Xinlan sedikit menganga, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Hari itu, ketika Ye Chen datang berkunjung, dia lebih memperhatikannya, jadi dia secara alami segera mengenalinya. Ye Chen membunuh putra Tang Ao. Wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia tidak mempercayainya, menilai dari sikap Ye Chen hari itu, ini sepertinya sejalan dengan cara dia bertindak. Apakah orang ini ingin mati? Saat ini, Wu Cheng membanting meja dan bereaksi, "Kepala keluarga, bukankah ini bocah sombong yang datang mengunjungi kita beberapa hari yang lalu?" Brengsek, itu pasti anak ini. Wu Qiuan langsung mengetahui mengapa orang itu tampak familiar. Ya, itu adalah Ye Chen. Namun, sebagai kepala keluarga, tentu saja ia tidak bisa bertindak gegabah. Mungkin atau mungkin bukan Ye Chen. Meskipun anak itu dapat mengatasi tekanan saya hari itu, saya tidak yakin apakah dia benar-benar dapat membunuh Tang Haichen. Kita perlu memastikan satu hal terlebih dahulu, yaitu apakah dia punya alibi, kata Wu Qiuan. Wu Cheng mencibir, kepala keluarga, tidak perlu melalui semua masalah itu. Karena anak itu mirip dengan orang di foto, mengapa tidak memberitahu Tang Ao saja? Saya yakin dia akan menyelesaikan semua ini, dengan cara apapun. Bahkan jika itu bukan dia, Tang Ao mungkin tidak akan melepaskannya karena masalah Yuan Jingfu. Aku sudah lama kesal pada anak ini dan anjing Wu Xiangming itu. Wu Qiuan menggelengkan kepalanya dan memandang Wu Cheng. Menurutmu Tang Ao mana yang lebih disyukuri? Mengonfirmasi identitasnya dan menyerahkannya ke Tang Ao, atau sekadar memberitahu Tang Ao bahwa Ye Chen adalah tersangka? Mata Wu Cheng berbinar dan dia berkata, tentu saja yang pertama. Dengan menangkap dan membawa musuhnya ke depan pintu rumahnya, Tang Ao akan berutang budi yang besar kepada keluarga Wu. Bab 197, Pesan Berdarah Bagian 1. Wu Qiuan berpikir sejenak, memandang semua orang di keluarga Wu, dan berkata, siapa yang mau menjatuhkan anak ini? Setelah kami menangkapnya, kami akan menginterogasinya. Jika itu benar-benar anak ini, kami akan melumpuhkan anggota tubuhnya dan secara pribadi menyerahkannya kepada Presiden Tang. Anak ini menyebabkan keluarga Wu kami menderita banyak kerugian, dan bahkan menyebabkan kami menyinggung keluarga Qin. Saya tidak ingin mempersulit anak ini, tetapi sekarang tampaknya semuanya sudah ditakdirkan. Senyuman sinis terlihat di sudut mulut Wu Cheng saat dia berkata, kepala keluarga, serahkan anak ini padaku. Aku akan menangkapnya dan membawanya kembali. Mata Wu Qiuan menyipit. Dia memikirkannya, lalu berkata, anak itu tidak mudah untuk dihadapi. Anda mungkin tidak bisa menjatuhkannya sendirian. Pengkhianat Wu Xiangming itu mungkin melindunginya. Bagaimana kalau ini, Wu Yong, Wu Cheng, kalian berdua pergi. Bawa Wu Xiangming ke sini dulu. Dia seharusnya tahu sesuatu tentang anak ini. Begitu kita mengetahui apa yang perlu kita ketahui, kita akan mengejar anak itu. Saat ini, Wu Xinlan berkata, ayah, ini tidak terlalu bagus. Wu Xiangming dan Ye Chen tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wu. Bukankah terlalu berlebihan menghadapi mereka berdua seperti ini? Mata Wu Qiuan tertuju pada Wu Xinlan, dan dia berkata dengan serius, Xinlan, kamu masih muda, jadi ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Setiap orang di luar sana hanya mementingkan dirinya sendiri. Jika kematian dua orang yang tidak berhubungan dapat menyelamatkan keluarga Wu atau membuat keluarga Wu lebih kuat, tidak perlu ragu. Tetapi ayah, Wu Xiangming pernah menjadi anggota keluarga Wu dan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Wu kami, kata Wu Xinlan. Wu Qiuan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan marah, itu terjadi di masa lalu. Sekarang, Wu Xiangming adalah anjing orang lain. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Hidupnya tidak berharga sekarang. Wu Cheng, Wu Yong, cepat pergi. Ya, kepala keluarga. Wu Xinlan melihat sosok dua orang yang menghilang di kejauhan dan menghela nafas panjang. Dia tidak tahu apakah keluarga Wu telah membuat pilihan yang tepat. Entah kenapa,
dia punya firasat buruk tentang ini. Distrik Tinglan, Blok 3. Wu Xiangming telah tinggal di sini selama beberapa hari. Bahkan ketika dia makan, dia memesan makanan untuk dibawa pulang dan tidak pernah keluar. Dia meminum pil yang diberikan Ye Chen padanya dan terus mengembangkan teknik api surgawi. Pada awalnya, dia menemukan metode budidaya ini sangat rumit dan sangat berbeda dari metode budidaya keluarga Wu. Sebenarnya, bisa dikatakan bahwa teknik api surgawi tidak seperti apapun yang pernah dia lihat. Namun, ketika dia mulai mengolahnya, dia menyadari bahwa kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Benda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ditambah dengan pil obat Ye Chen, dia merasa ada jalan tanpa akhir di depannya. Saat ini, dia sedang duduk bersila. Ada aura samar di sekelilingnya yang merasuki tubuhnya. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan membuka matanya. Bang! Pintu dibuka dan 2 pria muncul di depan Wu Xiangming. Mereka adalah Wu Cheng dan Wu Yong. Wu Xiangming berdiri. Tatapannya dingin saat dia memprotes mereka, "Saya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wu. Kenapa kamu datang?" Wu Cheng tersenyum dan melirik Wu Xiangming. "Yo, kalau bukan anjing anak itu. Dia pekerja keras dan masih berkultivasi saat ini. Setelah meninggalkan keluarga Wu, kamu telah bekerja keras." Tiba-tiba, Wu Yong, yang selama ini terdiam, menyadari sesuatu, dan mengambil sisa pil obat yang diberikan Ye Chen kepada Wu Xiangming. Tatapan Wu Yong tertuju pada pil itu, dan matanya berbinar. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Wu Xiangming dan berkata, "Dari mana kamu mendapatkan pil ini?" Dia menemukan bahwa pil obat ini tidak hanya sangat manjur, tetapi pola pilnya menunjukkan bahwa pil tersebut telah dimurnikan baru-baru ini. Wu Xiangming pasti mendapat peluang besar. Jantung Wu Xiangming berdetak kencang, dan kemarahan membara di dalam hatinya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mencoba mengambil pilnya. Ini diberikan kepadanya oleh Tuan Ye. Dia pasti tidak bisa membiarkan orang luar mengambil alih mereka. Wu Yong memandang Wu Xiangming dan mencibir, "Saya selalu lebih kuat dari Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengambilnya kembali?" Wu Yong melayangkan pukulan. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Wu Yong, dia memutuskan untuk mengedarkan teknik api surgawi dan membungkus tinjunya dengan lapisan tipis ki sejati. Bang! Retakan muncul di tanah, saat keduanya mundur 5 langkah. Wajah Wu Xiangming bersinar saat dia melihat tinjunya dengan tidak percaya. Tuan Ye tidak berbohong padanya. Teknik api surgawi ini sungguh ajaib. Wu Yong dan Wu Cheng benar-benar tercengang. Hanya dalam beberapa hari, Wu Xiangming menjadi sangat kuat. Wu Yong yang pertama bereaksi. Dia memandang Wu Cheng dan berkata, "Wu Xiangming pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Serang bersama, kami akan menangkap pengkhianat ini." Baiklah. Mata Wu Cheng juga menyala karena keserakahan. Beberapa detik kemudian, mereka berdua bergegas maju. Melihat ini, Wu Xiangming tidak punya pilihan selain gigit jari. Seketika, tinju memenuhi langit, dan semua perabotan di rumah hancur. Meskipun tingkat kultivasi Wu Xiangming telah meningkat pesat, dia menghadapi 2 ahli keluarga Wu, dan segera mendapati dirinya tertekan. Bang! Tinju Wu Cheng menghantam dada Wu Xiangming. Tubuh yang terakhir itu terbentur dinding. Sebelum dia bisa bangun, Wu Cheng menginjak tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. "Beritahu saya, siapa yang memberimu barang-barang ini?" Wu Yong bertanya dengan dingin. Bah! Wu Xiangming memuntahkan seteguk darah ke wajah mereka sebagai tanggapan. Dia pantang menyerah. Jijik! Wu Cheng meninju wajah Wu Xiangming, hampir menyebabkannya berubah bentuk. Karena kamu sekarang seekor anjing, kenapa kamu tidak memanggil tuanmu untuk menyelamatkanmu? Ceritakan sekarang, dari mana pil ini berasal? Juga, di mana si kecil Bastard Ye Chen sekarang?" Wu Xiangming memuntahkan seteguk darah lagi, matanya yang dingin menatap Wu Cheng saat dia mengucapkan kata demi kata, "Jangan menghina Tuan Ye. Tidak ada seorang pun yang berhak mengejeknya. Jika Anda menyinggung Tuan Ye, Anda harus bersiap menanggung amarahnya yang membara. Keluarga Wu akan hancur." Wu Cheng menginjak tubuh Wu Xiangming lagi dan berkata sambil tersenyum, membakar amarah. "Sebaiknya aku memberitahumu sekarang. Ye Chen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan mungkin tidak akan bisa melewati hari esok. Jadi, hentikan omong kosongmu dan jawab pertanyaan kami." Wu Xiangming memalingkan muka dan menahan rasa sakit yang dia rasakan bahkan tanpa mengerutkan kening. Tidak mungkin dia mengkhianati Ye Chen.
Petik 2 tanda seru. Apakah Anda masih berpura-pura setia? Aku akan memberimu pelajaran. Wu Cheng dengan keras menendang pinggang Wu Xiangming. Kaca. Dengan retakan, tulangnya patah. Kemudian, Wu Cheng menginjak wajah Wu Xiangming dan berkata dengan dingin, saya mematahkan tulang terpenting di tubuh Anda. Anda akan menjadi cacat seumur hidup setelah ini. Mari kita lihat apakah Tuan Ye yang terus kamu bicarakan bersedia menyelamatkan anjing tak berguna sepertimu. Bawa dia pergi. Setelah itu, Wu Xiangming diseret tanpa ampun. Namun, mereka tidak tahu bahwa Wu Xiangming telah menahan rasa sakit dan menuliskan kata, Wu, di tanah dengan jari-jarinya yang gemetar. Kata, Wu, sedingin es, dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bab 198, Pesan Berdarah Bagian 2. Keesokan harinya, Provinsi Jiangnan, Villa Mingcui. Ye Chen membuka matanya dan menghirup udara keruh. Malam kultivasi telah meningkatkan tingkat kultivasinya secara signifikan. Meskipun dia masih agak jauh dari alam transformasi Qi tingkat keempat, dengan energi spiritual yang menantang surga dari makam samsara dan pil yang dimurnikannya, budidayanya berkembang lebih cepat daripada di pegunungan Kunlun. Ketika Ye Chen bangun, dia menyadari bahwa Sun Yi dan Xia Ruoxue telah lama pergi. Mereka mungkin berurusan dengan masalah kelompok keadilan surgawi di Provinsi Jiangnan. Keduanya telah mencapai kesepakatan tadi malam. Karena ini adalah pertama kalinya Sun Yi berada di Provinsi Jiangnan, Xia Ruoxue akan mengurus beberapa urusan bisnis dengannya untuk menunjukkan kepadanya bagaimana caranya. Setelah Ye Chen menyelesaikan sarapan yang telah disiapkan Sun Yi, dia menelepon Ying Qing dan bertanya tentang Zhong Weishan. Ying Qing segera mengirim beberapa teknisi untuk menghubungi Zhong Weishan dan mensimulasikan gambar pria itu. Ye Chen merasa lebih yakin bahwa Ying Qing sedang menghadapinya. Kemudian, Ye Chen menelepon Ye Lingtian untuk menanyakan kemajuan kultivasinya. Ye Lingtian terdengar bersemangat melalui telepon. 3 teknik budidaya dan teknik bela diri sepertinya telah membuka dunia baru baginya. Meskipun dia harus meninggalkan teknik sebelumnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan dan kecepatannya telah meningkat. Ye Lingtian kemudian memberitahu Ye Chen bahwa dia harus lebih berhati-hati beberapa hari ini. Kecuali jika benar-benar diperlukan, lebih baik tidak keluar. Setelah menutup telepon Ye Lingtian, Ye Chen menelepon Wu Xiangming untuk alasan yang sama. Namun, dia menyadari bahwa teleponnya dimatikan ketika masuk ke pesan suara setelah berdering 3 kali. Ye Chen mengerutkan kening. Dia telah meminta Wu Xiangming untuk menyewa unit di dekatnya sehingga dia bisa bercocok tanam dan bersiaga. Secara logika, ponsel Wu Xiangming harus dihidupkan 24/7 dan ponselnya akan selalu berada di sisinya. Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia memperkirakan pihak lain sedang melakukan terobosan kultivasi. 2 jam kemudian, Ye Chen menelepon Wu Xiangming lagi, tetapi teleponnya masih mati. Ye Chen merasa ada sesuatu yang salah. Dia menutup matanya rapat-rapat. 2 tetes esensi darah khusus mengambang di lautan kesadarannya. Ini milik Ma Weiqi dan Wu Xiangming. Tetesan esensi darah Wu Xiangming sedikit melemah. Jelas sekali telah terjadi sesuatu. Ekspresi Ye Chen berubah, saat dia mengambil jaket dan menuju distrik Tinglan. Mengingat betapa dekatnya jaraknya, Ye Chen tiba dalam beberapa menit. Saat pintu lift terbuka, Ye Chen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kompleks apartemen ini memiliki 1 unit per lift, sehingga ketika lift dibuka, kediaman Wu Xiangming sudah ada di depannya. Pada saat ini, dia dapat melihat bahwa pintu Wu Xiangming telah terbuka, dan bagian dalamnya berantakan. Ye Chen masuk, melihat sekeliling dengan serius. Dindingnya rusak, mejanya hancur, dan ada retakan serta noda darah di tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Jelas sekali bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Wu Xiangming seharusnya terluka dan dibawa pergi. Siapa yang akan melakukan ini? Ye Chen telah meminta Ye Lingtian untuk mengawasi keluarga Qin. Selain itu, keluarga Qin masih berada di Gunung Kunlun, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali ke Provinsi Jiangnan. Tidak mungkin bagi siapapun di Nankin Manor untuk berurusan dengan Wu Xiangming. Tiba-tiba, murid Ye Chen mengerut. Dia berjongkok dan melihat karakter, Wu, yang berlumuran darah di tanah. Meskipun tulisan tangannya terburu-buru dan bengkok, Ye Chen yakin itu ditinggalkan oleh Wu Xiangming. Apalagi dari banyaknya darah di lantai dan dinding, dia yakin Wu Xiangming mengalami luka serius sebelum dibawa pergi. Keluarga Wu. Tatapan Ye Chen dingin. Saat itu,
dia tidak memperlakukan keluarga Wu sebagai bantuan kepada Wu Xiangming. Dia tidak menyangka bahkan setelah Wu Xiangming diusir dari keluarga Wu, kelompok orang ini tidak berencana melepaskan Wu Xiangming. Tampaknya keluarga Wu tidak perlu ada lagi. Kediaman keluarga Wu. Wu Xiangming terbaring di tanah seperti orang cacat. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat lemah. Wu Qiuan memandang Wu Xiangming dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Meskipun orang ini pengkhianat, dia pernah menjadi anggota keluarga Wu. Dia tidak menyangka Wu Xiangming akan dipukuli oleh Wu Cheng dan Wu Yong sampai sejauh ini. Mereka sungguh kejam. Wu Qiuan memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin, saya hanya mengatakan untuk membawa orang ini ke sini. Mengapa kamu melukainya begitu parah? Wu Cheng tersenyum canggung. Wu Xiangming hanyalah seekor anjing sekarang. Apa perbedaan antara anjing mati dan anjing hidup? Kuncinya adalah anjing ini tidak mau bekerja sama-sama sekali. Bukan saja dia tidak akan memberitahu kita lokasi kecil itu, dia bahkan. Tiba-tiba, Wu Cheng memikirkan sesuatu. Dia melirik Wu Yong dan berkata, cepat. Keluarkan semua itu. Wu Yong lalu buru-buru mengeluarkan beberapa pil obat dari sakunya. Begitu pil obat muncul, ekspresi Wu Qiuan berubah. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pil itu dari tangan Wu Yong. Melihat pola pil di atasnya, dia berkata dengan penuh semangat, pil obat ini sebenarnya baru dimurnikan. Dia mengabaikan segalanya dan segera mengkonsumsinya. Detik berikutnya, kekuatan obat yang kuat memenuhi tubuhnya. Wu Qiuan benar-benar tenggelam dalam momen itu. Bagus. Luar biasa. Dia tiba-tiba membuka matanya dan meraih tangan Wu Yong, bertanya, pil obat ini sebenarnya lebih kuat daripada pil obat langka yang ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Wu, bagaimana Anda mendapatkannya? Setelah keluarga Wu mengetahui sumber pil ini, kami pasti akan kembali ke puncaknya, katanya terengah-engah. Saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan masalah Ye Chen. Baginya, pil-pil ini adalah yang paling penting. Katakan padaku secepatnya, dari mana kamu mendapatkan pil ini? Mata Wu Qiuan yang membara menatap lurus ke arah Wu Yong. Wu Yong dan Wu Cheng saling memandang, lalu mata mereka tertuju pada Wu Xiangming yang tergeletak di tanah. Kepala keluarga, kami mengambil pil ini darinya. Saat itu, kami sangat ingin mengetahui sumber pil obat tersebut, itulah sebabnya kami menghajarnya seperti ini. Namun, orang ini terlalu keras kepala dan tidak mau mengatakan apapun. Wu Qiuan menatap Wu Xiangming dalam-dalam di tanah, berjongkok, menjabat pil di tangannya, dan berkata dengan serius, Wu Xiangming, dari mana kamu mendapatkan pil ini? Kalau kau beritahu aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Mungkin tubuhmu masih bisa diselamatkan. Bab 199/1 membunuhnya, tapi lalu apa? Wu Xiangming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia masih bertekad untuk bertahan. Wu Yong kemudian memikirkan sesuatu dan melanjutkan, kepala keluarga, saya juga menemukan sesuatu kemarin. Wu Xiangming menjadi lebih kuat selama beberapa hari terakhir. Saya curiga dia mendapat peluang besar. Wu Qiuan mengangguk dan terus berbicara kepada Wu Xiangming, selama Anda memberitahu saya di mana Anda memperoleh kesempatan itu, saya berjanji bahwa keluarga Wu tidak hanya akan menemukan cara untuk menyembuhkan Anda, tetapi kami juga akan membiarkan Anda kembali ke Wu, keluarga. Wu Xiangming tiba-tiba tertawa. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi tekad. Wu Qiuan, ada beberapa hal yang kamu tidak berhak mengetahuinya. Siapa yang tahu kapan keluarga Wu akan hancur di tangan Anda? Keluarga Wu dulunya adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Sekarang, hal itu hampir tidak bisa dilakukan. Itu semua karena kesempitan pikiranmu. Wajah Wu Qiuan dipenuhi amarah. Saat dia hendak bergerak, seorang gadis muda keluar. Ayah, apa yang sedang kalian lakukan? Itu adalah Wu Xinlan. Saat dia melihat kondisi Wu Xiangming, ekspresinya berubah drastis. Ini pada dasarnya adalah penyiksaan. Meskipun dia tahu bahwa kematian tidak bisa dihindari dalam jalur seni bela diri, dia tidak ingin ayahnya menyiksa orang lain seperti ini, terutama seseorang yang biasa dia sebut sebagai keluarga. Wu Xiangming dulunya adalah rekan tanding dan pelatihnya, dan dia murah hati. Dia mengagumi dan bahkan menghormatinya sejak dia masih muda. Melihat ayahnya menyiksanya sampai sejauh ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Ayah, kenapa kamu menjadi seperti ini? Dengan itu, Wu Xinlan hendak memanggil ambulans, tetapi sebelum panggilan dilakukan, teleponnya menghilang dan muncul kembali di tangan Wu Qiuan. Kemudian dihancurkan oleh Wu Qiuan.
Dia memandang Wu Xinlan dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya melakukan ini untuk keluarga Wu. Xinlan, jika kamu berani ikut campur lagi, 11 segera isolasi kamu untuk fokus pada kultivasimu. Ekspresi Wu Xinlan berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia hanya bisa mengeluarkan sapu tangan dan menyeka darah dari sudut mulut Wu Xiangming. Wu Xiangming memandang gadis muda di depannya dan mengangguk dengan ekspresi rumit. Wu Xiangming, saya menyarankan Anda untuk memberitahu kami asal-muasal pil ini. Pil ini telah dimurnikan kurang dari sebulan. Anda harus tahu keberadaan sang alkemis. Selama Anda memberitahu saya apa yang saya inginkan, keluarga Wu akan memenuhi permintaan Anda. Wu Xiangming memuntahkan seteguk darah padanya dan berkata dengan dingin, Wu Qiyuan, jangan pikirkan itu. Wu Qiyuan menyeka darah dari wajahnya. Tatapannya dingin. Dia hendak berbicara ketika notifikasi teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan teks. Dia melihat pesan itu, lalu mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Wu Xiangming yang hampir bengkok. Wu Xiangming, oh Wu Xiangming, pernahkah kamu mendengar tentang Villa Mingcui? Ekspresi Wu Xiangming berubah saat mendengar itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengetahui alamat Tuan Ye. Brengsek, dia menatap Wu Qiyuan dan meraung, Wu Qiyuan, kamu tidak tahu keberadaan mengerikan macam apa yang telah kamu provokasi. Jika Tuan Ye ingin menghancurkan keluarga Wu, dia bisa melakukannya dengan satu tangan. Hancurkan keluarga Wu-ku dengan satu tangan. Haha. Wu Qiyuan tertawa, dan Wu Cheng, Wu Yong, dan pakar keluarga Wu lainnya juga tertawa. Meskipun keluarga Wu telah menolak, mereka tidak menolak hingga satu orang pun dapat mengancam keberadaan mereka. Keluarga Qin bisa mengancam mereka, begitu pula Tang Ao, tapi Ye Chen. Tidak pernah dalam sejuta tahun. Wu Qiyuan berdiri dan memandang yang lain. Wu Ting, Wu Yong, Wu Cheng, dengarkan. Karena Wu Xiangming tidak mau memberitahu kami apapun, pergilah ke Villa Mingcui dan tangkap kecil itu. Saya ingin melihat apakah anjing ini akan memberikan informasi untuk melindungi pemiliknya. Ya, kepala keluarga. Wu Xinlan melirik wajah garang ayahnya. Entah kenapa, dia mendapat firasat buruk. Dia tidak ingin ayahnya berurusan dengan Ye Chen, yang menurutnya sangat berbahaya. Saat ketiga ahli keluarga Wu hendak berangkat, suara benturan keras mengguncang dinding. Bang! Gerbang logam villa itu terpelintir dan berubah bentuk, dan terlempar ke ruang tamu, menghancurkan pintu hingga menjadi serpihan saat masuk. Selanjutnya, dua jenazah berlumuran darah kemudian dilempar ke ruang tamu milik dua ahli yang menjaga pintu gerbang. Keduanya memiliki lubang di dada mereka. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Seseorang sebenarnya berani menimbulkan masalah di wilayah keluarga Wu. Segera, sosok seorang pemuda muncul di bidang penglihatan mereka, yang tatapannya dingin dan mematikan. Dia berdiri di sana dengan arogan dengan tangan di belakang punggung, dan seluruh tubuhnya tampak diliputi niat membunuh. Auranya yang tak terlihat membuat orang lain sulit bernapas. Itu adalah Ye Chen. Tatapan Ye Chen tertuju pada Wu Xiangming, yang terbaring di tanah seperti orang lumpuh. Gelombang kemarahan menyerbu hatinya, saat dia melangkah maju, menyebabkan tanah bergetar setelahnya. Tatapan sedingin esnya menyapu semua orang yang hadir. Siapa yang melakukan ini? Tunjukkan dirimu. Tak seorang pun dari keluarga Wu mengatakan apapun. Mereka sepenuhnya ditundukkan oleh aura Ye Chen. Ye Chen kemudian mengambil satu langkah ke depan, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Siapa yang melakukan ini? Tunjukkan dirimu. Kedua kalinya. Kali ini, Wu Qiyuan bereaksi, dan wajah lamanya memerah. Dia, kepala keluarga Wu yang bermartabat, sebenarnya diintimidasi oleh anak nakal. Tidak dapat diterima. Dia melirik Ye Chen dan berkata dengan dingin, Nak, aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang mengetuk pintuku. Apakah kamu membunuh putra Tang Ao, Tang Yuanxuan? Ye Chen mengangkat kepalanya saat dia mengambil langkah maju. Aku membunuhnya, tapi terus kenapa? Mendengar ini, semua orang di ruang tamu terdiam. Mereka tidak menyangka Ye Chen akan mengakuinya dengan mudah. Apakah anak ini gila? Dia telah menyinggung Tang Ao. Babak 200, kematian memanggil. Wu Qiyuan mencibir, karena kamu sendiri yang mengakuinya, itu bagus. Ye Chen mengabaikan Wu Qiyuan dan mengambil satu langkah ke depan. Kali ini, retakan besar muncul di tanah di depannya. Seolah-olah dia telah menarik batas, dan segala sesuatu di luarnya akan dimasukkan ke neraka.
Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya. Siapa yang melakukannya? Tunjukkan dirimu. Ketiga kalinya, auranya mengerikan dan sombong. Wu Cheng tercekik oleh suasana ini, tapi dia berdiri dan berteriak, aku yang melakukannya, tapi terus kenapa? Apa yang akan kamu lakukan? Tatapan tajam Ye Chen tertuju pada Wu Cheng dan dia berkata, bagus. Anda telah menunjukkan diri Anda sendiri. Sekarang, apakah Anda akan melumpuhkan diri Anda sendiri, atau haruskah saya melakukannya untuk Anda? Juga, jika yang terakhir, sebaiknya kamu tidak melawan, atau itu akan berakhir lebih buruk bagi kamu dan keluarga Wu. Ancaman yang terang-terangan. Dia bahkan berani mengancam keluarga Wu di wilayahnya sendiri. Sombong sekali. Sialan. Pergi ke neraka. Wu Cheng menyerang Ye Chen seperti singa yang marah. Kekuatan tubuh penyerangnya menyebabkan kerikil di sekitarnya beterbangan. Ye Chen meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, karena kamu menolak, maka aku akan menggunakan lebih banyak kekuatan. Pada saat yang sama, dia melayangkan pukulan, dan melingkarkan ki aslinya di sekitar tinjunya. Ditambah dengan ki aslinya, tinjunya membawa kekuatan 5.000 kilogram. Dua tinju bertabrakan, dan gelombang kejut bergema di ruang tamu. Ledakan. Lengan kanan Wu Cheng meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Darah segar mengotori wajah Wu Cheng, yang wajahnya berkerut kesakitan saat dia berteriak. Namun, rasa sakitnya baru saja dimulai. Tinju Ye Chen masih terbang ke depan, dan menghantam dada Wu Cheng. Kerak, kaca, suara patah tulang memenuhi udara. Kemudian, Ye Chen mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan membanting Wu Cheng ke tanah. Bang! Ah! Wu Cheng menjerit dan terus memuntahkan darah. Ye Chen sekilas melihat luka Wu Xiangming dan matanya menjadi dingin. Dia menginjak pinggang Wu Cheng. Mata untuk mata. Kerak, tulang patah lagi. Saat ini, hanya ada ketakutan di mata Wu Cheng. Setan! Gila! Semuanya terjadi terlalu cepat. Tak jauh dari situ, Wu Yong dan Wu Ting akhirnya bereaksi dan bergegas menuju Ye Chen. Berat, kamu mendekati kematian. Kamu berani menyentuh seseorang dari keluarga Wu. Ye Chen mengabaikan mereka berdua. Dia memandang Wu Cheng dan berkata dengan suara dingin, saya memang mengatakan bahwa jika Anda menolak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekarang, aku akan membunuhmu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kaki Ye Chen melonjak dengan ki yang sebenarnya dan dia menginjak ke bawah, meremukkan dada Wu Cheng. Mata Wu Cheng membelalak, lalu dia langsung kehilangan semua tanda kehidupan. Saat Wu Yong dan Wu Ting melihat ini, mereka terkejut. Bocah ini berani membunuh salah satu dari mereka di wilayah mereka. Karena kamu mencari kematian, kami akan memenuhi keinginanmu. Belati muncul di tangan mereka saat mereka mencoba menikam Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin dan dengan mudah menghindari mereka menggunakan teknik Azure Dragon Phantom Body. Ekspresi mereka membeku. Mereka tidak menyangka Ye Chen bisa secepat itu. Rasanya seperti mengejar hantu. Keduanya berbalik dan mulai mencari Ye Chen, tapi kemudian, sesosok tubuh bersiul dan meraih pergelangan tangan Wu Ting. Kaca. Dalam sekejap, pergelangan tangannya patah dan belati jatuh dari tangannya. Tangan Ye Chen yang lain menangkapnya. Ye Chen mencengkeram gagang belati dan ki aslinya berputar di sekitar belati. Niat membunuhnya meledak saat dia mengiris belati di leher Wu Ting. Melihat Wu Ting terbunuh dengan begitu mudahnya, mata Wu Yong dipenuhi ketakutan. Dia tidak berani menahan diri dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menikam Ye Chen. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Udara di depannya tiba-tiba mengembun menjadi penghalang. Tidak peduli apapun, belatinya tidak dapat mencapai kemajuan apapun. Matanya membelalak putus asa. Penghalang ki yang sebenarnya, dia sebenarnya adalah seorang kultivator. Tentu saja, Ye Chen tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengatakan ini dengan lantang. Belati di tangannya melesat dan bersiul di udara. Puci, tubuh Wu Cheng sebenarnya dipaku ke dinding. Saat ini, para penonton terdiam dan gemetar ketakutan. Punggung mereka basah oleh keringat. Hanya 10 detik yang dibutuhkan Ye Chen untuk mengirim ketiganya ke dunia bawah. 3 ahli kelas 1 keluarga Wu terbunuh dengan mudah. Bahkan Wu Qiyuan, kepala keluarga Wu, tidak dapat mencapai ini dengan mudah. Perasaan krisis yang dingin merayapi hati semua orang, dan mereka memandang Ye Chen seolah-olah mereka telah melihat setan. Ye Chen melirik kerumunan dan berjalan menuju Wu Xiangming. Beberapa ahli keluarga Wu yang awalnya mengelilingi Wu Xiangming langsung bubar, dan bahkan Wu Qiyuan mundur 2 langkah. Ye Chen melirik Wu Xiangming dan menyadari bahwa dia terluka parah.
Dia sudah cacat. Dia menekan amarah di dalam hatinya, mengambil pil, dan memberikannya kepada Wu Xiangming. Ketika Wu Qiuan dan ahli keluarga Wu melihat pemandangan ini, mereka mendapat pencerahan. Jadi pil obat itu milik anak ini. Semua rahasia yang disembunyikan Wu Xiangming berhubungan dengan anak ini. Namun, meski mereka mengetahuinya, apakah mereka berani mengambil tindakan sekarang? Wu Xiangming akhirnya merasa lebih baik setelah pil masuk ke mulutnya. Ya, aku tidak berguna. Suara Wu Xiangming bergetar, merasa malu. Anda baru saja mulai mengembangkan teknik api surgawi. Jika kamu punya waktu 1 bulan lagi, orang-orang ini tidak akan bisa menyentuhmu. Karena banyak tulangnya yang patah, Ye Chen tidak dapat membantunya berdiri. Ye Chen kemudian berdiri dan menatap tajam ke Wu Qiuan. Pelakunya adalah orang ini. Wu Qiuan, berlututlah. Raungan bergema di seluruh villa, menggetarkan hati mereka yang mendengarnya.